Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inal Maulana, CGP Angkatan 8 Kota Loksmawe dari SDN 8 Banda Sakti. Pada video aksi nyata kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saksikan video berikut. Intinya yang bahwa nanti Pak Inal mendiskusikan dengan guru, termasuk nanti kelas itu itu mendiskusikan inisiatif perubahan yang didapat. Karena dengan waktu Pak Inal akan menyampaikan langsung, ini Bapak tinggal berdiskusi. Pertama kali yang saya hormati di kepala sekolah, yang saya hormati Bapak Guru Penggerak Angkatan 6. Saya kenal dulu fasilitator saya itu Pak Islamul Munir. Beliau orang Sumatera Jawa Timur di Kota Surabaya. Yang mengajar praktik saya itu Pak Faisal SPD MPD. Beliau selaku pengajar praktik dan kepala sekolah SMA 5. Dan saya sendiri di GP Angkatan 8 di SDN 8 Banda Sakti. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang visi dan prakarya perubahan sekolah. Sekolah dan guru-guru lainnya akan mengisi kalimat-kalimat utama yang mesti perlu ditambal kalimat. Baik, karena kita bicara tentang visi dan prakarya, maka kita harus tahu tentang visi. Apa itu visi? Visi adalah suatu cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan oleh seseorang atau lembaga di masa yang akan datang. Itu visi. Berarti visi itu bisa kita buat apa? Harapan. Dengan ada harapan berarti kita punya visi. Dengan kita punya visi berarti masa depan kita punya. Makanya masa depan inilah yang kenapa saya mengenalkan proyek Belajar Pancasila ini, karena inilah tujuan pendidikan kita. Tujuan pendidikan kita itu yang mengandung profil belajar Pancasila itu 6 dimensi. Yang pertama ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada mandiri. Yang ketiga ada berjalan kritis. Yang keempat kreatif. Kelima bergotong royong. Yang global. Itulah 6 dimensi profil belajar Pancasila. Inilah tujuan untuk kita diskusi hari ini. Nah, selanjutnya, dari kalimat-kalimat inilah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalimat tumpang ini yang akan kita diskusikan. Nanti Bapak Ibu akan saya beri kertas post ini. Saya minta pendapat Bapak Ibu tulis di kertas poin, nanti tempelkan di papan tulis ini. Nanti untuk langkah pertama kita akan mendiskusikan tentang yang pertama dulu, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana menurut Bapak Ibu masing-masing. Sudah saya. Nah, yang kedua nanti kita percaya bahwa murid adalah bagaimana Bapak Ibu ingin membuat percaya murid yang bagaimana? Apakah murid yang hanya diam aja? Apakah murid yang aktif? Gitu ya. Yang ketiga di sekolah kita mengutamakan apa? Apakah kita mengutamakan guru-guru harus kenal atau harus muridnya dulu yang di sekolah yang kita utamakan? Itu dari ini. Yang keempat, murid di sekolah.
Yang pertama ini ada kita memimpikan murid-murid yang mampu menjadi pemimpin diri sendiri dan mampu mengarahkan diri ke arah lebih baik. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan berkarakter. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter. Kita memimpikan murid yang aktif, kreatif, dan berakhlak mulia. Kita memimpikan murid yang kreatif, berakhlak mulia. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter dalam pembelajaran. Nah, berarti ini ternyata ada yang berkarakter, berakhlak mulia. Jadi nanti bisa kita kesimpulan berarti apa? Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Kita warga di sekolah ini yakin untuk terus mengubah dan menyelaraskan keberpihakan kepada murid dan warga sekolah. Kita warga di sekolah ini yakin bahwa sekolah adalah tempat yang paling tepat untuk membawa peserta didik ke arah yang lebih baik. Murid itu pintar, cerdas, harapan kita semua. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menerapkan kedisiplinan. Kita warga di sekolah ini yakin melakukan perubahan sesuai pilar pendidikan. Kita warga di sekolah yakin untuk menegakkan disiplin dan tanggung jawab. Sini yang saya lihat banyak yang berpihak pada sekolah itu tanggung jawab, disiplin, dan tanggung jawab yang banyak sini. Jadi bisa kita kesimpulan apa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai apa? Sebagai pendidik. Itu dia. Ini kesempatan kita. Kalimat-kalimat rumpang yang telah kita buat bersama. Semoga dengan kalimat rumpang yang sudah kita buat bersama ini dapat menciptakan atau membuat gambaran masa depan murid-murid kita yang seperti kita inginkan. Oke. Ya. Nah, visi SD 8 Mada Sakti ini visi yang sudah ada, yang memang udah baku di sekolah kan, jadi kita nggak perlu dicoba. Tumbuhnya generasi yang cermat, cerdas, beriman dan terampil. Ini visi kita. Nah, untuk apa kita tampilkan ini? Kita tahu bahwa ini visi kita sekolah. Yang tadi itu apa? Tadi itu kita apakah cocok dengan visi kita sekarang atau apa ada tambahan atau ada yang ingin diubah sedikit? Mungkin berubah enggak lah. Ada yang udah baku kan? Perlu apa? Perlu penambahan? Apa sesuai lah dengan zamannya sekarang? Ini ada pertanyaan. Dari visi sekolah dan dengan kalimat-kalimat rumpang yang sudah kita buat itu sebagai gambaran visi kita yang kita inginkan kan dari rumpang ini. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan dari kita buat ini? Sudah ya? Ya. Kalau sudah, berarti aman. Sudah. Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan visi sekolah kita? Kalau nggak ada ya, cukup itu aja. Tadi sudah sesuaikan. Kalau ada, apa yang perlu kita tambahkan? Saya kira sudah sesuai. Sesuai ya? Berarti aman. Nah, ini visi yang dari saya, yang saya buat. Terwujudnya murid yang berakhlak mulia dan semangat gotong royong. Pak Inam tadi apakah sesuai dengan visi Pak Inam tadi atau masih sesuaikah sekolah kita dengan visi itu kan bisa kita lakukan kembali dulu. Intinya, di sini kita menginginkan yang pertama adalah bagaimana menciptakan siswa yang berkarakter, melahirkan
pendewasaan siswa ini. Apalagi sekarang ini kita lihat karakter pada siswa-siswi itu sangatlah memprihatinkan. Kita selaku guru atau sebagai peserta didik, yang pertama pembiasaan pada kita. Kita tunjukkan, kita contohkan kepada peserta didik kita. Misalnya pada pagi hari, kita itu berupaya hadir lebih awal dari peserta didik. Kemudian kita selalu harus berlaku ramah terhadap peserta didik. Semua salam sapa di depan pintu gerbang itu sangat penting. Untuk apa? Untuk kedekatan antara peserta didik dengan kita sebagai guru. Itu pembiasaan yang memang harus selalu kita usahakan. Setelah mereka dekat dengan kita selalu berjabat tangan. Selanjutnya pembelajaran di dalam kelas itu mudah-mudah. Dan kita sebagai peserta didik juga harus mengetahui perbedaan individual di dalam kelas. Untuk mengelompokkan si A lebihnya di sini, si B di sini. Kita sudah menguasai perbedaan. Terima kasih untuk kawan-kawan Bapak dari guru lain ada. Saya hanya menambahkan sedikit ya, karena memang sampaikan sudah disampaikan. Kalau pendapat saya saat kita belajar tersebut, kita harus mengutamakan sekali-sekali mengingat keadaan sekarang, mengingat anak-anak kita sekarang, mengingat dalam pembelajaran kita sekarang ini harus kita utamakan akhlak dulu. Tanamkan dulu akhlak mulia kepada anak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, sesama teman, lingkungan, dan sesama diri sendiri. Setelah kita menanamkan itu, dengan sendirinya dia akan lahir siswa yang bagaimana. Terima kasih Bu Jun yang Bapak di sekolah dan di keluarga lagu guru penggerak angkatan 6 dan juga berapa dalam bentuk saya. Apa bentuk yang dapat dilakukan guru orang tua? Kalau saya kalau di sekolah karakter guru apa namanya itu pikiran bahasa kita main kopi ya sudah saya lebih berfokus kepada ilmu memuri untuk dia selalu terdekat. Ini saya sederhanakan. Selama ini kita terus menggaung-gaungkan kita belajar tapi kita lupa satu hal. Mungkin kemarin sudah saya katakan di sana. Metode yang kita pakai hari ini yang terus gambarnya ada monyet, ada ikan, ada gajah, ada bebek, ada pohon. Itu siswanya. Dia mengatakan, silakan kalian mendaki pohon. Kalau si monyet ya, sudah saja. Kalau si gajah tinggal dia angkat balanya. Kalau si ikan bagaimana dia payung? Dan si bebek bagaimana naik? Dia apa? Anak-anak kita berbeda-beda karakter sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sama. Disebut tadi yang berlaku. Bagaimana sikap dalam murid? Yang murid bagaimana, guru bagaimana, pas sekolah bagaimana, orang tua bagaimana? Menurut Bapak Ibu dulu. Kalau kepala sekolah, Ya, di sekolah, sama-sama masyarakat kita perlu membicarakan budaya yang bersih, asli dan lain sebagainya. ya. Nah, masalah sekarang kan siswanya kadang-kadang sama tutur atau tidak siap, kadang makanya itu jadi sikap perilaku yang perlu kita angkat ke atas, duduk bersama, kita buat kolaborasi dengan budaya positif dan berusaha dengan murid
supaya mereka menjadi pemimpin sebagai jadi dengan membaca itu dengan sampai itu setelah itu siswa berlama-lama guru juga nanti sebagai beri tepuk tangan untuk Nadimirada. Beliau telah memberikan penyampaian yang sangat bagus. Dan sebagai alumni guru penggerak angkatan 6, beliau yang sudah lebih pengalaman dari saya. Nah, bagaimana sikap dari murid-murid yang kelas tadi sudah sampaikan seperti yang Pak Guru bilang. Tapi yang kita inginkan bagaimana? Kita lihat ini. Ini contoh perilaku yang konkret. Saya bilang. Perilaku guru bagaimana? Guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Itulah yang kita tujuan kita sebenarnya. Ingin membuat sekolah yang gurunya tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Jangan ikuti anak lalu buat bikin salah, udah marah-marah. Itu nanti anak-anak marah-marah nanti kita dibuat. Lelah begitu. Berarti untuk posisi manajer atau posisi pemukul? Ya, itu saya ini manajer yang bisa. Pemukul ya. Nah, yang kedua bagaimana kita juga orang tua menampingi anak belajar itu di rumah. Orang tuanya bagian perilaku orang tua nanti. Kita tidak menampingi anak belajar. Kalau murid bagaimana? Muridnya disiplin dan sopan dan guru dan lainnya. Inilah perilaku murid yang kita visikan tadi, yang kita inginkan tadi. Murid yang disiplin, sopan, dan guru dan lainnya. Inilah perilaku konkret yang kita inginkan sebenarnya. Ini sebenarnya sudah kita buat, cuma ada kan sering kita silap atau lalai ya. Kebiasaannya Guru manusia. Oke. Nah, dari tadi visi yang sudah kita buat tadi, ya kita tadi kita buat nih. Ini keinginan kita, visi itu keinginan kita sendiri. Apa bentuk kegiatan yang mau kita lakukan? Kita bagi dulu, kita bagi dulu karena orang tua di rumah. Kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, agar visi yang tersebut dapat tercapai. Apa yang kita lakukan? Ya. Ya, silakan jawab. Bagaimana izinnya? Pegang, didapat, boleh tepuk tangan untuk dapat. Oke, ya. Salah, kenapa terlambat? Ini kan Bapak kasih dulu, ini yang sehat, Bapak ya. Kenapa hari ini Nadia terlambat? Karena telah bangun Pak. Kenapa kita pasti nanti punya alasan sendiri? Apa alasannya? Ya? Alasannya Nadia tadi malam main HP sampai tengah malam. Tadi kan terlambat sekolah. Kemudian ada kan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama Nadia ada? Ada Apa itu? disiplin agar tidak lambat ke sekolah. Nah, Nadia sudah lambat ke sekolah, sudah melanggar disiplin, tidak tepat waktu datang ke sekolah. Ada nggak tindakan Nadia agar tidak berulang kembali berlaku datang ke sekolah? Ada. Dia akan membuat alarm saat tidur. Itu bagus, membuat anak itu bagus. Nah, kita belajar keyakinan kelas yang bersama. Semoga
dia di depan tidak pulang lagi datang terlambat. Baik, Pak. Boleh silakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Rizka Putri. Saya dari kelas 4A dari SD Negeri 8 Bandar Sakti. Saya senang sekali hari ini karena tidak dihukum. Tetapi saya dinasehati oleh Pak Inal agar bertanggung jawab. Terima kasih Pak Inal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa dengan dia ketika Ini Pak, Bang Fahmi yang tidak mengajarkan itu Bang Ogi yang dalam PR? Nah, Bang Ogi ketika Nadia oleh itu kawannya tanpa mampu saya Bang Ogi sama Bapak. Bang Ogi belum mengajarkan ya. Nah, pasti Bang Ogi punya alasan sendiri nih. Kenapa PR-nya nggak selesai? Tapi belum siap pasti kesalahan. Abang kami kan tidak mengerti. Adakah abang kami melanggar keyakinan kelas ini? Menurut abang kami penting nggak kantor? Jadi kalau menurut abang kami itu penting, apa tindakan abang kami agar tidak terulang kembali mengenai kreatif? Setelah pulang dari sekolah, saya akan mengerjakan PR terlebih dahulu dan siap bermain. Nah, yuk kita sama-sama akan menjaga keyakinan kelas agar kita sepakati bersama. Sekarang tunggunya, ya, tunggu semua. Pak Fahmi boleh kawan-kawan di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Akbar. Saya kelas 5 SD. Saya dari SD 8 Bandar Sakti. Saya sangat senang karena saya tidak dihukum oleh Pak Inal karena saya tidak mengerjakan PR. Tapi Pak Inal menasehati saya. Terima kasih. Dadah. Oke.